Jika kamu mengklik video ini, berarti kamu mungkin sedang mencari panduan terbaik untuk riset dropshipping di Shopify. Dan tebak apa? Kamu sudah berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan membangun jalanmu menuju kesuksesan dari awal. Di akhir video ini, kamu akan memiliki blueprint langkah demi langkah yang lengkap untuk menemukan produk yang tidak hanya populer, tapi juga memiliki potensi untuk sukses dalam jangka panjang. Jadi, ambil buku catatanmu, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai. Bagian 1, mengapa riset produk itu penting? Mari kita mulai dengan mengapa riset produk itu sangat penting. Bayangkan ini, kamu sudah menyiapkan toko Shopify-mu. Pokoknya terlihat bagus, tetapi kamu tidak mendapatkan penjualan yang diharapkan. Apa masalahnya? 9 dari 10 kali itu adalah produk. Menemukan produk yang menang seringkali terasa seperti mencoba membangun rumah tanpa cetak biru yang solid. Itu pasti akan runtuh. Landscape e-commerce sekarang lebih kompetitif dari sebelumnya. Dan jika kamu menggunakan metode lama yang sama seperti orang lain, maka kamu tidak sedang membangun fondasi yang kuat untuk bisnismu agar bisa menonjol. Kamu perlu pendekatan yang strategis. Riset produk bukan hanya tentang menemukan apa yang populer, tapi juga tentang mengidentifikasi peluang sebelum menjadi jenuh. Ini adalah perbedaan antara memiliki toko yang kesulitan mendapatkan penjualan dan satu yang secara konsisten menghasilkan pendapatan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Bagian 2, metode 3 langkah untuk riset produk. Sekarang, mari kita masuk ke inti panduan ini. Metode 3 langkah untuk riset produk. Aku suka menganggapnya seperti membangun sebuah rumah. Kamu perlu fondasi yang solid, kerangka yang terstruktur dengan baik, dan sentuhan akhir untuk membuatnya siap dipasarkan. Metode ini bukan hanya tentang menemukan produk apapun, tetapi tentang membangun sesuatu yang dirancang untuk bertahan lama. Berikut adalah cara kerjanya. Langkah pertama adalah meletakkan fondasi dengan mengumpulkan berbagai ide produk potensial. Ini adalah fase eksplorasi di mana kamu sedang menyiapkan dasar untuk kesuksesan. Anggap ini sebagai tahap perencanaanmu. Kamu sedang menjelajahi pasar untuk melihat apa yang ada di luar sana, apa yang sedang tren, dan ke arah mana pasar mungkin bergerak. Kamu belum terlalu spesifik, tetapi membuka pintu dirimu untuk berbagai kemungkinan. Mari kita bahas beberapa cara hebat untuk melakukan ini. Amazon Movers and Shakers. Ini adalah salah satu alat yang paling diremehkan dalam arsenal riset produkmu. Bagian Movers dan Shakers di Amazon menunjukkan produk yang dengan cepat naik peringkat penjualannya. Mengapa itu penting? Karena ini menyoroti barang-barang yang sedang mendapatkan perhatian cepat, yang seringkali berarti mereka sedang memanfaatkan tren yang sedang naik. Luangkan waktu untuk scroll melalui berbagai kategori. Kamu bisa mulai dari elektronik, lalu beralih ke barang rumah tangga atau kecantikan. Kuncinya di sini adalah melihat semuanya. Misalnya, jika kamu melihat lonjakan mendadak dalam penjualan selimut pemanas saat musim dingin mendekat, itu adalah indikator jelas dari tren musiman yang bisa kamu manfaatkan. Jadi, yang perlu kamu lakukan adalah mencari Amazon Movers and Shakers di Google, dan itu akan membawamu ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat, ada berbagai kategori di sini. Ini adalah penjual terbaik di kategori pakaian, sepatu, dan perhiasan. Nomor 1 adalah celana jeans Levi's pria 505 regular fit. Ada juga bagian lain seperti kecantikan dan perawatan pribadi, di mana produk nomor 1 adalah gel mata yang bisa kamu tempelkan. Ingat, kita baru berada di fase eksplorasi di sini. Jadi jangan terjebak pada satu produk. Di sini kamu mungkin memiliki pandangan yang luas dan pikiran yang terbuka. Tren TikTok. Sementara TikTok dikenal dengan konten viralnya, itu juga merupakan tambang emas untuk menemukan tren yang muncul. Sekarang, kamu tidak bisa hanya mengandalkan mengetik TikTok made me buy it lagi, karena pada saat itu produk tersebut sudah mencapai puncaknya. Sebagai gantinya, kamu ingin mencari istilah seperti Shop Now atau TikTok Find. Dan dengan TikTok Shop yang ada, itu juga merupakan tempat yang bagus untuk mulai meriset produk. Yang kamu cari adalah produk yang mulai mendapatkan perhatian, tetapi belum mencapai puncaknya. Misalnya, jika kamu melihat jenis gadget kebugaran baru atau peralatan olahraga di rumah yang mendapatkan banyak perhatian, itu mungkin sesuatu yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pencarian Google untuk masalah umum. Berikut adalah tips pro yang seringkali diabaikan tapi sangat kuat. Pergi ke Google dan ketik masalah paling umum dengan niche-mu. Misalnya, jika kamu tertarik pada kesehatan dan kebugaran, kamu bisa mengetik sesuatu seperti masalah paling umum dengan rencana diet, atau masalah paling umum dengan berolahraga di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini adalah mengidentifikasi pain point yang orang-orang sedang aktif mencari solusinya. Ini tidak hanya membantumu memahami apa yang sedang dihadapi orang, tetapi juga membuka pintu untuk menciptakan atau menemukan produk yang secara langsung mengatasi masalah ini. Untuk contoh kesehatan dan kebugaran, katakanlah kamu baru saja mengetik masalah paling umum dengan berolahraga di rumah, dan kamu bisa melihat di sini ada artikel berjudul masalah berolahraga di rumah yang bisa kamu hadapi. Hasil kedua adalah 7 kesalahan umum dalam latihan di rumah. Apa tantangan yang kamu hadapi saat berolahraga di rumah? Apa perjuanganmu dalam berolahraga di rumah? Ini adalah tempat yang bagus untuk menemukan banyak riset. Untuk merangkum, langkah pertama adalah tentang eksplorasi. Kamu mengumpulkan data, melihat apa yang ada di luar sana, dan mulai membentuk ide tentang apa yang mungkin berhasil. Jangan terburu-buru dalam proses ini. Luangkan waktu untuk menjelajahi berbagai sumber dan meletakkan fondasi yang kuat untuk riset produkmu. Langkah 2, membangun kerangka. Sekarang, setelah kamu meletakkan fondasi dan mengumpulkan banyak ide produk, saatnya untuk mulai membangun kerangka. Langkah ini adalah tentang mempersempit pilihanmu dan menyusun daftar dengan menyaring tren, kompetisi, dan permintaan untuk mengidentifikasi produk yang paling menjanjikan. Google Trends. Google Trends adalah teman terbaikmu di langkah ini.
Ambil ide produk yang telah kamu kumpulkan dan jalankan melalui Google Trends untuk melihat bagaimana minat terhadap produk-produk ini telah berubah seiring waktu. Misalnya, katakanlah kamu telah mengidentifikasi produk potensial seperti resistant bands untuk latihan di rumah. Google Trends dapat menunjukkan apakah minat terhadap produk ini sedang tumbuh, stabil, atau menurun. Idealnya, kamu ingin menemukan produk yang sedang dalam tren naik atau setidaknya memiliki permintaan yang konsisten. Jika kamu melihat peningkatan yang stabil dalam pencarian selama beberapa tahun terakhir, itu adalah indikator kuat bahwa produk ini bisa menjadi pemenang. Jadi, mari kita ketik resistance workout bands di Google Trends dan kita lihat apa yang kita temukan. Mari kita atur waktu ke 5 tahun terakhir untuk memulai. Kita bisa melihat bahwa ada puncak besar di bulan Maret 2020. Tidak mengejutkan. Sekarang, mari kita lihat dalam jangka waktu terpanjang yang mungkin. Seperti yang kamu lihat, itu perlahan mulai naik, memiliki puncak terbesar di 2020 dan telah menurun sejak itu. Jadi, ini mungkin bukan produk yang bagus untuk dipilih. Analisis musiman dan daya tahan. Penting juga untuk mempertimbangkan apakah produk tersebut musiman atau abadi. Produk musiman seperti dekorasi liburan atau pakaian musim dingin dapat membawa penjualan yang signifikan, tetapi hanya pada waktu tertentu dalam setahun. Di sisi lain, produk abadi seperti peralatan kebugaran atau alat dapur cenderung terjual dengan baik sepanjang tahun. Misalnya, sementara selimut berbulu mungkin hanya terjual dengan baik di bulan-bulan musim dingin, sesuatu seperti resistant bands bisa memiliki daya tarik sepanjang tahun. Memahami ini dapat membantumu memutuskan apakah kamu ingin fokus pada kemenangan musiman yang cepat atau membangun aliran pendapatan yang lebih konsisten. Mari kita ketik Fuzzy Blanket dan seperti yang kamu lihat dengan jangka waktu terpanjang di sini. Setiap tahun penjualannya naik dan turun. Jadi ini adalah contoh dari tren musiman. Evaluasi kompetisi. Kompetisi bisa menjadi hal yang baik dan buruk. Jika sebuah produk memiliki banyak kompetisi, itu berarti ada permintaan. Tapi juga berarti kamu harus bekerja lebih keras untuk menonjol. Periksa apa yang saat ini tersedia di niche yang kamu pilih. Jika kamu melihat banyak produk serupa tanpa kehadiran merek yang kuat, itu adalah tanda baik. Itu berarti ada ruang untukmu masuk dengan pendekatan merek yang lebih panjang. Di sisi lain, jika kamu menemukan bahwa pasar sudah jenuh dengan merek-merek terkenal, mungkin akan lebih sulit untuk mencoba masuk. Misalnya, jika kamu melihat resistant bands dan melihat banyak opsi generik tapi tidak ada pemain besar, maka itu adalah peluang potensial untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar menonjol. Jadi, di langkah ini, kamu menyaring kebisingan dan fokus pada opsi yang paling menjanjikan. Kamu sering membangun kerangka untuk bisnismu dengan mengidentifikasi produk dengan permintaan yang tumbuh, potensi jangka panjang, dan kompetisi yang dapat dikelola. Jadi, di akhir langkah ini, kamu harus memiliki daftar pendek produk yang kuat. Langkah 3, sentuhan akhir. Sekarang setelah kamu meletakkan fondasi untuk toko dropshippingmu, saatnya untuk menambahkan sentuhan akhir agar siap dipasarkan. Langkah ini melibatkan pemilihan produk terbaik, menyelesaikan strategi penetapan harga, dan memoles merek agar menonjol di pasar yang kompetitif. Di sini kita bisa memeriksa harga di AliExpress. Mulailah dengan mencari produk pilihanmu di AliExpress untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pengadaan. Misalnya, jika kamu mempertimbangkan untuk menjual resistant bands, pencarian cepat di AliExpress mungkin menunjukkan harga sekitar Rp45.000 hingga Rp75.000. Ingat, harga bisa bervariasi tergantung pada jumlah pesanan dan biaya pengiriman. Jadi pertimbangkan ini dalam perhitunganmu. Jelajahi harga grosir di Alibaba. Bagi mereka yang berpikir jangka panjang, periksa Alibaba untuk opsi harga grosir. Kamu mungkin menemukan resistant bands yang sama seharga Rp30.000 atau Rp37.500 saat memesan dalam jumlah besar yang memungkinkanmu untuk meningkatkan margin keuntungan secara signifikan. Alibaba sangat ideal untuk mengembangkan bisnismu karena pesanan grosir mengurangi biaya per unit. Zendrop. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menggunakan Zendrop untuk pengadaan produk dan pemenuhan pesanan. Zendrop menyederhanakan proses dengan menawarkan integrasi yang mulus dengan toko Shopify-mu, memungkinkanmu untuk mengakses katalog besar produk yang sedang tren. Salah satu keuntungan besar dari Zendrop adalah kemampuan untuk memanfaatkan wawasan berbasis data mereka untuk memilih produk yang terbukti laku. Dengan Zendrop, kamu tidak hanya mendapatkan harga produk yang kompetitif, tetapi juga manfaat dari opsi pengiriman yang lebih cepat, termasuk dari gudang di Amerika Serikat. Plus, ketika kamu menggunakan link di deskripsi, kamu akan mendapatkan Rp3 juta dalam kredit pesanan gratis untuk pengguna baru, sehingga kamu bisa mulai menjual tanpa biaya produk di muka. Zendrop Academy juga menawarkan sumber daya yang sangat berharga dalam sesi pelatihan langsung untuk membantumu menyempurnakan strategi dropshippingmu dan mengembangkan bisnismu. Jadi, jika kamu ingin memulai dengan Zendrop, kami memiliki link di deskripsi untuk melakukannya. Itu akan membawamu ke halaman ini di mana kamu bisa mendapatkan diskon 50% untuk bulan pertama dan Rp3 juta dalam kredit toko. Jadi sekali lagi, jika kamu ingin memulai dengan Zendrop, pastikan untuk mengklik link di deskripsi. Ecom Express Funnel. Untuk menyederhanakan proses pembangunan toko, Ecom Express Funnel adalah alat yang sangat baik. Pembuatan toko bertenaga AI ini menciptakan toko yang sepenuhnya dioptimalkan untukmu, lengkap dengan 20 produk pemenang yang sudah terisi siap untuk dijual. Ecom Express Funnel mengurus semua detail teknis, memungkinkanmu untuk fokus pada penyesuaian penampilan toko dan menyempurnakan penawaran produkmu. Dengan mengikuti proses langkah demi langkah ini, kamu akan memiliki toko
toko yang dibangun secara profesional dalam hitungan menit tanpa kerepotan pengaturan manual. Sekarang, setelah toko kamu terhubung ke Zendrop melalui e-com Express Funnel, kamu bisa dengan mudah mengelola produk, pesanan, dan bahkan mengintegrasikan fitur pemasaran canggih seperti iklan TikTok. Jika kamu ingin toko kamu dibangun untukmu oleh AI, pastikan untuk mengklik link di deskripsi untuk e-com Express Funnel. Pertimbangkan fitur dan kostumisasi produk. Aspek kunci lainnya dalam memilih produk terbaik adalah mempertimbangkan fitur dan opsi kostumisasi. Misalnya, jika kamu menjual resistant bands, kamu mungkin ingin melihat fitur tambahan seperti paket bundle, tas, dan titik pemasangan. Kostumisasi seperti menambahkan logo merek atau membuat kemasan unik dapat lebih membedakan produkmu dan menambah nilai. Hitung margin keuntungan. Dengan pemahaman yang solid tentang biaya produk, saatnya untuk menghitung margin keuntunganmu. Misalnya, jika kamu mengadakan resistant band seharga Rp75.000 dan berencana menjualnya seharga Rp375.000, itu memberi kamu margin Rp300.000 sebelum memperhitungkan biaya seperti pengiriman, iklan, dan biaya platform. Produk dengan markup setidaknya 3 hingga 5 kali lipat adalah ideal. Memberi kamu ruang untuk menutupi biaya dan tetap mendapatkan keuntungan yang sehat, merek, dan diferensiasi. Terakhir, pikirkan tentang bagaimana cara merek dan membedakan produkmu. Bahkan untuk sesuatu yang sederhana seperti resistant band, menambahkan logo merek yang unik, menawarkan berbagai warna, atau menciptakan kemasan khusus dapat benar-benar membedakan produkmu dari pesaing di pasar yang ramai. Branding yang kuat bisa menjadi faktor penentu yang mendorong pelanggan untuk memilih produkmu. Di akhir langkah ini, kamu harus memiliki pemenang yang jelas. Produk yang memiliki permintaan, harga yang kompetitif, menawarkan margin keuntungan yang kuat, dan memiliki potensi untuk branding dan diferensiasi. Inilah produk yang akan kamu bawa ke pasar. Bagian 3, mengambil tindakan dan meningkatkan. Baiklah, jika kamu telah menemukan produk pemenang, apa langkah selanjutnya? Langkah terakhir adalah mengambil tindakan dan mulai meningkatkan. Berikut adalah cara untuk melanjutkan. Uji pasar. Sebelum kamu terjun sepenuhnya, ada baiknya untuk menguji pasar. Mulailah dengan pesanan kecil, mungkin 50 hingga 100 unit, dan jalankan beberapa iklan untuk melihat bagaimana performanya. Gunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Google Ads untuk menargetkan pelanggan idealmu. Jika produkmu laku dan kamu mendapatkan penjualan dengan pengembalian yang baik dari pengeluaran iklan, maka kamu bisa mulai meningkatkan dengan memesan lebih banyak inventaris dan meningkatkan pengeluaran iklan. Pengujian sangat penting karena membantu kamu memvalidasi produk dan strategi pemasaran tanpa mengambil resiko terlalu banyak di awal. Fokus pada umpan balik pelanggan. Selama fase pengujian ini, perhatikan umpan balik pelanggan. Apakah orang-orang puas dengan produk tersebut? Apakah ada keluhan umum atau saran untuk perbaikan? Gunakan umpan balik ini untuk menyempurnakan produk atau strategi pemasaran. Misalnya, jika pelanggan menyukai resistant bands tetapi mereka berharap produk tersebut tersedia dalam lebih banyak warna atau opsi, maka pertimbangkan untuk memperluas pilihan ini di pesanan berikutnya. Umpan balik pelanggan sangat berharga untuk memastikan bahwa produkmu memenuhi kebutuhan pasar. Optimalkan toko Shopify-mu. Saat kamu mulai melihat kesuksesan, pastikan bahwa toko Shopify-mu dioptimalkan untuk konversi. Ini berarti memiliki desain yang bersih dan profesional, deskripsi produk yang jelas, gambar berkualitas tinggi, dan proses checkout yang mudah. Pertimbangkan untuk menambahkan fitur seperti ulasan produk, bagian FAQ, dan saran produk terkait untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Semakin mudah bagi pelanggan untuk menavigasi dan membeli dari toko kamu, semakin tinggi tingkat konversi yang akan kamu dapatkan. Jika kamu belum memiliki toko Shopify, pastikan untuk mengklik link di bawah di deskripsi. Kamu bisa memulai dengan percobaan gratis selama 3 hari, dan setelah itu Shopify hanya akan dikenakan biaya Rp15.000 untuk bulan pertama, sehingga kamu bisa mencoba dan membuat toko sebelum harus membayar harga penuh. Perluas lini produk. Setelah produk awalmu berkinerja baik, saatnya untuk memikirkan tentang memperluas lini produkmu. Carilah produk pelengkap yang juga akan menarik bagi pelanggan yang sudah ada. Misalnya, jika produk utamamu adalah resistant bands, maka kamu mungkin ingin menambahkan barang-barang terkait kebugaran lainnya. Mungkin seperti pull-up bar yang bisa dipasang di kusen pintu. Memperluas lini produk tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata pesananmu, tapi juga membantu membangun merek yang lebih kuat di niche kamu. Tingkatkan upaya pemesanan. Seiring pertumbuhan bisnismu, begitu juga upaya pemasaranmu. Investasikan lebih banyak dalam iklan berbayar, jelajahi saluran pemasaran baru, dan pertimbangkan kemitraan dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, kamu bisa bekerja sama dengan influencer kebugaran untuk mempromosikan resistant bandsmu kepada pengikut mereka, memberimu akses ke audiens yang sangat terarah. Tujuannya di sini adalah untuk menjaga momentum dan terus mendorong penjualan. Pantau dan sesuaikan. Terakhir, ingatlah bahwa e-commerce adalah lingkungan yang dinamis. Apa yang berhasil hari ini mungkin tidak berhasil besok. Jadi sangat penting untuk terus memantau kinerjamu dan siap untuk menyesuaikan jika diperlukan. Lacak metrik kunci seperti tingkat konversi, pengembalian dari pengeluaran iklan, dan biaya akuisisi pelanggan. Dan bersiaplah untuk menyesuaikan strategimu jika kamu melihat penurunan kinerja. Apakah itu menyarankan penargetan iklanmu, memperbarui deskripsi produk, atau bereksperimen dengan taktik pemasaran baru. Tetap fleksibel dan responsif akan membantumu tetap unggul dari kompetisi. Jadi itulah panduan terbaik untuk riset produk dropshipping di Shopify. Dengan mengikuti metode 3 langkah ini, kamu akan dapat membangun
membangun fondasi untuk menemukan produk pemenang yang tidak hanya terjual, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ingat, riset produk bukan hanya tugas sekali saja. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan pembelajaran dan adaptasi terus-menerus. Tapi dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa secara konsisten menemukan produk yang membedakan tokomu dari kompetisi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Mulailah meletakkan fondasi. Jelajahi tren di Amazon Movers and Shakers. Selami TikTok untuk menemukan produk yang muncul. Dan gunakan Google untuk mengidentifikasi masalah umum di niche-mu. Kemudian bangun kerangka dengan menganalisis tren, mengevaluasi kompetisi, dan mempersempit daftar produkmu ke yang paling menjanjikan. Terakhir, tambahkan sentuhan akhir dengan memilih produk pemenangmu. Memastikan itu adalah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan harga yang baik. Dan mulai menguji pasar. Semakin banyak kamu berlatih, semakin baik kamu dalam menemukan peluang sebelum menjadi arus utama. Sekarang, jika kamu ingin memulai dengan salah satu produk yang kita bicarakan hari ini, kamu akan menemukan link di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya, tetapi tanpa biaya tambahan untukmu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi, jika kamu menggunakan link tersebut, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembaruan di channel ini. Kami berkomitmen untuk membantumu sukses dalam e-commerce, memberikan tips sukses dalam e-commerce, memberikan tips strategi dan wawasan untuk mengembangkan bisnismu secara online. Jadi, pastikan untuk subscribe. Selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.